Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2667 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Lanjut ayat 6 di bawah perikop, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Firman Tuhan, haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Dari Rasul Paulus yang pertama, sudah menjadi kewajiban bagi kita, orang percaya, untuk memberkati orang-orang kudus. Amin. Saudara perhatikan ayatnya yang pertama. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa kita orang percaya sudah seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang kudus. Yang dimaksudkan firman Tuhan ini, orang kudus ini, saya tangkap ada dua. Orang dari keturunan Harun dan juga dari suku Lewi yang mengabdikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Kita tahu bahwa suku Lewi adalah orang yang tidak mendapat tanah pusaka, sehingga tugas mereka adalah melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, khusus pelayanan di dalam bait suci. Nah, tentunya mereka karena telah mendedikasikan diri mereka untuk melayani Tuhan, mereka hanya berharap dari 11 suku yang memberikan 1/10 bagian untuk mereka, orang-orang Lewi yang melayani di bait suci, yang melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melihat bahwa kehidupan orang-orang kudus di Yerusalem sangat-sangat memprihatinkan, sehingga timbul kasih yang sangat besar di dalam hati Paulus untuk memberkati mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang kudus itu? Tadi saya bilang ada dua. Orang dari keturunan Harun dan suku Lewi. Dan yang kedua, orang-orang yang membaktikan diri mereka untuk melayani jemaat, baik mereka pendeta atau gembala saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bantu mereka. Kalau pendeta mau kaya mungkin ya tidak perlu dibantu. Tapi sudah lihat ada hamba-hamba Tuhan, baik ya ada di desa, di pedalaman yang hidupnya memprihatinkan. Untuk dapat bertahan hidup saja itu sudah mujizat. Begitu susahnya saudara. Mereka tidak dapat menyekolahkan anak mereka untuk sekolah, untuk kuliah. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bantu mereka. Kalau saudara tergerak hatinya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang dalam kesusahan, jangan menutup mata. Bantu mereka. Saudara, dengan membantu mereka, saudara nggak rugi. Saudara pasti diberkati. Amin. Saudara, saya mau baca di dalam Roma 15 ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita punya kewajiban untuk membantu orang-orang kudus yang dalam kesusahan, dalam kesulitan hidup? Karena itu sudah menjadi kewajiban kita yang sudah diberkati oleh harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain di luar Yahudi melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa semua yang kita pakai itu atribut Yahudi. Alkitab, ini Alkitab punya orang Yahudi. Yesus orang mana sudah? Orang Yahudi. Amin. Kita sudah diberkati dengan harta rohani orang Yahudi. Sudah seharusnya kita memberkati mereka. Amin. Jangan ikut-ikutan mengutuk. Saudara lihat di tayangan televisi itu semua propaganda saudara.
banyak sekali fakta yang diputar balikan. Tapi anehnya banyak orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi Israel dengan Palestina. Kalau saudara tahu istilah sekarang playing victim, nah playing victim itulah Palestina. Itulah yang terjadi sekarang di Gaza. Tapi anehnya banyak orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya jangan ikut-ikutan mengutuk, jangan. Karena kalau kita mengutuk Israel, kita akan kena kutuk. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan pernah mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Mungkin bagi anggapan orang, wah Israel jahat, Israel melakukan ini, pemboman, penyerangan dan sebagainya. Saya mau bilang saudara, jangan pernah mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Karena kalau saudara mengutuk, kutuk itu akan kembali kepada saudara. Bertobat. Lebih baik saudara diam daripada saudara ikut-ikutan mayoritas dan saudara akan melihat akibatnya. Saudara akan dikutuk. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian persembahan kepada orang-orang kudus di Yerusalem ini merupakan bagian pelayanan diakonia. Memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan keikhlasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar, sudah menjadi kewajiban bagi kita orang percaya untuk memberkati orang-orang kudus. Kalau saudara mungkin tidak dapat memberi secara materi, saudara bawa dalam doa. Supaya Tuhan memberkati orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, Tuhan menjaga mereka, bangsa pilihan Tuhan dari serangan orang-orang jahat, maka saudara akan melihat Tuhan menjaga, Tuhan melindungi saudara, dan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, ayat 6, saudara perhatikan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diajar oleh Rasul Paulus. Anggaplah pemberian saudara itu seperti saudara menabur. Amin. Memang saudara, di saat saudara menabur, dia tidak langsung saudara berbuah. Tapi yang pasti, apa yang saudara tabur, pasti akan saudara tuai. Kalau saudara menabur padi, ya pasti dia akan tumbuh saudara. Padi, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menabur jagung, ya pasti dia akan tumbuh jagung. Amin. Yang uniknya saudara, kalau saudara tanam satu biji padi, satu biji jagung, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Dan buahnya tidak satu, tapi banyak. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, orang yang menabur pasti menuai. Menabur sedikit atau memberi sedikit, saudara akan menerima sedikit juga. Tapi kalau saudara memberi banyak, saudara akan menuai banyak. Saudara memberi banyak kepada orang-orang kudus, hasilnya saudara akan menuai banyak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberkati orang-orang kudus, memberkati hamba-hamba Tuhan, kita nggak akan rugi. Memang di saat kita memberi kepada orang-orang kudus, kepada hamba Tuhan, memang ada yang berkurang dari kita, betul nggak? Ada yang berkurang, tapi pasti saudara, kita diberkati. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menabur. Jangan takut rugi kalau kita menabur. Justru kalau saudara tidak menabur, saudara rugi. Saudara tidak akan menuai. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menabur. Karena rupanya ketika kita memberi dengan sukacita, saudara lihat ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Dengan sukacita. Banyak orang memberi dengan terpaksa, sehingga hatinya tidak sejahtera ketika dia memberi. Karena mungkin ya dasarnya pelit, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita memberi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati. Firman Tuhan dikatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak rugi. Kalau saudara memberi kepada orang-orang kudus, kepada hamba Tuhan, apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Amin. Semakin banyak saudara memberi, semakin banyak ia akan saudara tuai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ketaatan yang mendatangkan berkat. Saudara lihat ayat 11 di sana. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13, perhatikan. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ketika kita taat, kita memberi, memberkati orang-orang kudus atau hamba Tuhan, saudara, ketaatan saudara untuk menabur, memberi, memberkati mereka. Saudara, ketika mereka menerima, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara lihat di ayatnya yang ke-13, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena apa? Kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan, sudah perhatikan, mereka berkata apa? Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mereka memuliakan Allah karena pemberian kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan senang. Saudara lihat ayatnya yang ke-14. Sedangkan di dalam doa mereka, ketika saudara memberi, mereka berdoa. Amin. Mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberkati orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, mereka berdoa buat saudara. Supaya apa? Supaya saudara mendapatkan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Ketika Tuhan mengerahkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat. Sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, sudah menjadi kewajiban bagi kita orang percaya untuk memberkati orang-orang kudus. Amin. Yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pemberian kita, anggaplah itu seperti kita menabur. Makin banyak kita menabur, makin banyak juga hasil tuaian kita.
Dan yang ketiga, kita belajar ketaatan kita untuk memberi kepada orang-orang kudus itu akan mendatangkan berkat. Orang yang menerima pemberian kita, mereka akan mempermuliakan Tuhan. Amin. Mereka akan terus bawa kita dalam doa. Mereka berdoa kepada kita supaya kita melimpah dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.